wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bidan Indah. Di video kali ini saya akan membahas tentang baby blues. Apakah yang dimaksud dengan baby blues? Baby blues adalah gangguan suasana hati dari seorang ibu setelah melahirkan. Gejalanya seperti apa? Gejalanya adalah ibu mudah marah, ibu mudah lelah, dan ibu mudah tersinggung. Biasanya ibu akan menangis tanpa alasan yang jelas. Sejak kapan baby blues bisa terjadi? Biasanya baby blues itu terjadi seminggu pertama setelah melahirkan. Memang gejalanya tidak terus-menerus timbul, biasanya hilang dan timbul seperti itu. Tapi gejala seperti ini harus segera diatasi agar tidak berkembang menjadi gejala yang lebih serius. Beberapa penyebab dari baby blues. Pertama adalah perubahan hormon. Biasanya seorang ibu setelah melahirkan itu akan terjadi perubahan hormon secara drastis, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan perubahan suasana hati. Yang selanjutnya adalah sulit beradaptasi. Biasanya terjadi pada ibu yang baru pertama kali melahirkan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka biasanya kan sendiri, apa-apa melakukan sendiri, dan mereka bisa melakukan aktivitas sesuka mereka. Kapan harus berhenti dan kapan akan dimulai lagi aktivitasnya. Tapi ketika kita sudah punya anak, pasti kita akan merasa kaget biasanya seperti itu. Jadi kita akan merasa kok kondisinya begini ya gitu, kok sedih banget ya gitu kan. Apalagi kalau orang-orang di sekitar kita itu kurang mendukung, seperti suami dan keluarga yang lain. Biasanya ibu-ibu akan lebih stres, cepat cemas gitu. Apalagi ketika pulang ke rumah setelah melahirkan itu banyak yang ngatur. Misalnya seperti ini, kamu nggak boleh duduk selonjoran, kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini, nggak boleh melakukan aktivitas ini, kamu harus melakukan hal seperti ini, seperti itu. Itu biasanya akan membuat ibu semakin tambah stres. Jadi ini tip dari saya ya teman-teman, pengalaman saya sendiri ya kan. Saya sempat mengalami baby blues, tapi setelah saya konsultasikan ke dokter, saya termasuk baby blues yang masih ringan. Tapi seringan apapun baby blues yang kita alami, itu kita harus cepatan atasin. Kalau tidak, itu bisa berbahaya teman-teman, buat diri ibunya sendiri ataupun buat bayinya. Pokoknya buat lingkungan sekitar berbahaya. Jadi yang saya alamin itu begini. Jadi sebelum melahirkan itu saya biasa sendiri, melakukan apapun itu sendiri gitu. Kapan saya harus melakukan aktivitas, kapan saya harus berhenti. Sementara saya kan seorang ibu pekerja juga, seorang karyawati juga kan. Jadinya ketika pulang ke rumah itu udah capek, pengennya tidur-tiduran, santai, layeh-layeh kayak gitu. Tapi ketika saya melahirkan, biarpun itu cuti ya, tapi tetap aja ada sesuatu yang berbeda gitu. Jadi setelah melahirkan saya itu merasa aktivitas saya semuanya itu terhenti. Jadi nggak bisa terhandle lagi gitu. Jadi saya kayak merasa stres, saya merasa sendiri. Apalagi pas pada waktu setelah melahirkan, saya kan seorang perantau ya gitu. Saya di sini itu bukan tidak punya, saya jauh dari keluarga seperti itu. Jadi kayak yang aduh, saya sendiri banget nih, saya nggak punya siapa-siapa gitu kan. Memang saya ada suami yang selalu siaga ya bersama saya, tapi kan karena ini namanya anak pertama ya, suami saya juga tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Itu gawat banget. Jadi saya itu pernah sampai menangis sendirian gitu, nggak tahu apa penyebabnya menangis saya itu apa gitu kan. Sampai saya tuh ngelihat anak saya yang nangis terus, itu saya tuh kesel. Gimana ya gitu, amit-amit jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak saya inginkan gitu. Tapi waktu berjalan gitu, saya akhirnya sharing ke dokter. Kebetulan saya kan
bekerja di lingkungan yang bersama dokter gitu. Jadi saya sering curhat, saya sering komunikasikan apa yang terjadi, masalah yang terjadi selama ini setelah saya melahirkan gitu kan. Saya teleponin mereka dan alhamdulillah mereka mau bantu saya gitu. Jadi saya itu sering menangis, saya keselnya itu nggak jelas. Sama suami saya bisa kesel, ngelihat anak saya kesel gitu, ngelihat lingkungan sekitar saya kesel gitu kan. Terus saya itu pengennya apa ya, pengen tetap nyantai gitu, biarpun anak saya nangis sekencang apapun, kenapa sih anak ini nangis gitu, padahal itu kan lumrah banget ya teman-teman, maksudnya apa ya, wajar banget bagi seorang bayi gitu yang sering nangis. Mungkin dia tuh nggak nyaman sedikit, bayi nangis, BAB nangis, BAK nangis, terus dia haus pasti nangis gitu. Tapi saya merasa kayak terbebani, saya tersiksa dengan tangisan bayi saya gitu. Di situ saya lanjutkan lagi ya, saya sering sharing ke dokter saya bilang, kenapa dok saya kok seperti ini gitu, saya sering marah nggak jelas gitu, saya sering lelah, capek gitu kan. Akhirnya saya sering dapat saran, selalu bersyukur, teruslah bersyukur, karena di luar sana teman-teman banyak sekali ibu-ibu yang sudah lama menikah belum dikaruniai seorang anak gitu. Ketika kita baru menikah dan kita dikaruniai seorang anak, seharusnya kita banyak bersyukur gitu. Di situ saya diam, tapi nggak langsung apa ya, mujarab begitu teman-teman. Tetap saya pikir, saya sering buka-buka referensi jadi seorang ibu yang baik seperti apa. Ketika anak nangis, ini ngapain sih gitu, apa sih yang harus saya lakukan gitu. Tapi berjalannya waktu teman-teman, saya introspeksi diri, saya berpikir panjang. Setiap kali anak saya nangis, saya cari penyebab dia nangis, saya lihat mukanya, saya tatap mukanya, saya tatap matanya, ini anak saya gitu, ini butuh perhatian saya gitu. Saya harus mencerminkan seorang ibu yang baik. Saya nggak boleh capek, saya nggak boleh lelah, karena ini anugerah yang sangat luar biasa buat saya sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan yang diidam-idamkan di manapun. Seorang ibu pasti pengen punya buah hati, punya keturunan. Terus yang kedua teman-teman, itu adalah kurang tidur, ingat itu. Jadi ketika saya baru melahirkan, kan saya nggak tahu nih bayi saya itu harus tidur jam berapa, harus bangun jam berapa, harus nyusu jam berapa. Di teorinya bayi itu harus disusui setiap 2 jam sekali, itu harus dibangunin. Tapi ternyata bayi saya itu kalau udah tidur bisa berjam-jam, kalau nangis bisa berjam-jam. Itu yang saya bingung, saya harus ngapain gitu. Akhirnya di saat bayi saya tidur siang, saya melek, saya nggak tidur teman-teman, karena saya masih cemas, takut bayi saya bangun gitu. Apalagi saya ngerjakan pekerjaan rumah tangga yang lain yang nggak ada berhentinya itu gitu. Di saat bayi saya bangun sore, saya lelah, dan di situ bayi saya nggak mau tidur lagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi teman-teman. Nah di situ saya harus berjuang melawan kantuk yang luar biasa, dari sore ke pagi seperti itu adalah hal yang sangat menyiksa banget teman-teman bagi saya. Jadi tips dari saya teman-teman ya gitu, kalau punya baby itu tidur, jangan sampai kurang tidur. Jadi ketika bayi kita tidur, kita harus ikut tidur. Jadi jangan stres, jangan mikir macam-macam, aduh ntar pekerjaan rumahku nggak selesai, ntar cucianku nggak kering, ntar masakanku nggak selesai atau gimana, ntar rumahku berantakan. Itu kesampingkan dulu teman-teman, kesampingkan dulu.
di saat bayi kita tidur, kita harus cepat langsung tidur. Itu mujarab banget, karena aktivitas yang lain seperti masak, nyuci, ngepel itu bisa kita lakukan setelah bayi kita bangun. Memang agak repot teman-teman, agak repot, tapi setidaknya fisik kita fresh kembali gitu. Itu mujarab sekali buat mengatasi stres yang kita alamin. Ini kejadian yang sebenarnya saya alamin teman-teman ya. Terus yang ketiga itu kita itu banyak bercerita, banyak cerita, keluarin unek-unek kita teman-teman. Sama siapa? Tentunya sama suami atau enggak ke keluarga yang lain seperti ibu, mertua atau siapapun itu yang mereka ngedukung kita teman-teman. Maksudnya memberikan motivasi ke kita. Tapi ingat, jangan salah curhat teman-teman. Kita jangan curhat sama orang yang tidak mengerti sama keadaan kita. Yang ada kita malah disalah-salahin. Ih, gimana sih? Kamu ibu, gitu aja nggak bisa. Gitu. Kan seorang perempuan itu, seorang ibu itu harus bisa mengerjakan segala sesuatunya secara bersamaan gitu. Ya itu wajar aja. Namanya kita punya anak. Nah, bukan itu solusi yang kita inginkan teman-teman. Karena di situ kita kan butuh masukan kan. Pastinya masukan yang baik-baik gitu, yang motivasi gitu. Jadi jangan kita salah curhat ya teman-teman. Yang paling bagus sih kita curhat sama suami. Yang pertama sih kita curhat sama Tuhan pastinya. Kedua kita sama suami atau sama ibu kita. Biasanya kan kalau ibu kita itu bisa ngerasain ya yang kita rasain ya teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Terus yang terakhir nih, yang keempat itu banyak gerak teman-teman. Olahraga kecil-kecilan, tapi jangan lari-lari keras apa atau gimana, kecil-kecilan aja. Kayak kita jalan di tempat, jalan aja gitu. Misalnya kita putar-putar komplek rumah kita gitu, jalan aja, nggak usah yang nggak usah yang berat-berat, malah dilarang teman-teman kalau berat-berat ya. Terus yang terakhir ini kita bisa me time teman-teman bersama keluarga kita. Seperti apa? Misalnya kita suka nonton, misalnya kita suka jalan-jalan atau apa aja itu gitu, kita lakuin, biarpun jangan lama-lama karena kita kan ninggalin baby kita. Oh yang jadi masalah gini, kita kok jalan-jalan sih, kita kok nonton sih gitu, apalagi kita baru punya anak kita masih bayi gitu. Ya kita bisa titipin lah teman-teman sebentar gitu, sebentar ya, jangan lama-lama juga ya. Maksudnya sama orang yang terpercaya, ibu kita kek atau ya keluarga kita lah gitu, bilang saya pengen keluar dong sebentar gitu, biar otak saya, pikiran saya bisa fresh gitu kan. Nggak boleh teman-teman sejam aja nonton, sekarang sejam udah bisa ini teman-teman. Karena kebetulan kalau saya kan suka nonton tuh kan, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kita hanya sekedar ibaratnya kita belanja apa kesukaan kita makan apa kesukaan kita gitu. Terus yang terakhir ini teman-teman, kita makan makanan dengan gizi seimbang. Itu bisa menyebabkan kita tidak stres teman-teman. Seperti apa gizi seimbang? Cukup karbohidrat, cukup protein, cukup vitamin, seperti itu teman-teman. Bagaimana kalau kita punya keluarga dekat itu yang suka ngelarang makanan kita teman-teman? Itu kadang-kadang itu kesel banget teman-teman, cobaan banget buat kita ya. Karena ibu setelah melahirkan itu butuh nutrisi yang baik dan gizi yang baik. Jadi kalau misalnya dilarang-larang, dari mana gizi itu gitu. Tapi itu jangan dengarkan teman-teman. Kalau misalnya kita nggak boleh makanan ayam misalnya, nanti kamu gatal-gatal, nanti jahitan kamu nggak nempel misalnya gitu. Kamu harus makan airnya doang, sayur pun nggak boleh airnya doang misalnya gitu kan. Wah itu bahaya banget malah teman-teman ya. Kita nggak usah dengarkan, tapi kita tolak
dengan ramah pastinya, jelasin kalau saya sudah konsultasi sama dokter gitu, kita sudah melakukan konsultasi sebaik-baiknya dengan orang yang lebih lebih berpengalaman lah, lebih tahu ilmunya lah gitu. Kita jelasin baik-baik, jangan sampai mereka tersinggung juga ya teman-teman. Itu tadi teman-teman tips and trik dari saya agar tidak terjadi baby blues, khususnya buat ibu-ibu baru yang baru melahirkan anak pertamanya.